Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Transformasi Peran Guru Digital dengan Literasi Kreatif dan Inovatif dalam Menghadapi Generasi Z atau Gen Z ini. Nah, untuk presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir saya dalam mata kuliah pengembangan profesi keguruan. Nah, untuk harapannya semoga materi ini dapat menjadi inspirasi dalam memahami peran guru di era digital. Dan sebelum saya mulai ke slide selanjutnya, yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Dr. Safiuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi keguruan. Untuk latar belakangnya saya mengambil 3 poin. Yang pertama itu adanya perubahan zaman dan teknologi yang mendorong transformasi pendidikan. Yang kedua, Gen Z sangat akrab dengan digital. Dan yang ketiga, perlu peran guru yang adaptif dan kreatif. Jadi maksudnya ini dengan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat dan berdampak langsung terhadap dunia pendidikan ini, generasi Z atau Gen Z lahir dan tumbuh dalam lingkungan digital, sehingga gaya belajar mereka pun berbeda, yaitu dengan lebih visual, cepat, dan interaktif. Tetapi sayangnya tidak semua guru atau pendidik siap menghadapi perubahan ini, maka diperlukan transformasi dalam peran guru tersebut, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping ataupun fasilitator belajar yang mampu menggunakan teknologi secara kreatif dan inovatif. Dari fenomena tersebut muncul pula 2 pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana seharusnya guru mentransformasikan peran mereka untuk menghadapi karakteristik dari Gen Z ini. Yang kedua, yaitu strategi apa saja yang bisa diterapkan agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik di era digital ini. Nah, dalam tugas akhir ini bertujuan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan fokus pada literasi kreatif dan inovatif. Kemudian untuk landasan teorinya yaitu berasal dari beberapa konsep penting. Yang pertama yaitu tentang teori pembelajaran digital yang menurut Haris dan Sari pada tahun 2021. Nah, teori pembelajaran digital ini menjelaskan bahwa guru perlu memahami cara memanfaatkan teknologi dalam proses belajarnya. Yang kedua, literasi digital bukan hanya soal mengoperasikan alatnya, tetapi juga bagaimana memahami etika, keamanan digital, dan kreativitas dalam mengemas materi tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk Gen Z dikenal lebih cepat bosan, menyukai tantangan, dan terbiasa dengan informasi yang cepat. Maka pendekatan guru pun harus disesuaikan kembali. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Artinya di mana data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku-buku pendidikan, laporan dari Ikatan Guru Indonesia, serta dokumen kebijakan dari Kepemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam secara teoritis dan praktis. Untuk hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa guru digital harus memainkan peran ganda, di mana ia berperan sebagai fasilitator dan sebagai kreator pembelajaran. Strategi pembelajaran kreatif antara lain bisa menggunakan Canva yang membuat materi visual atau kuisis untuk evaluasi interaktifnya, dan YouTube edukasi yang untuk menyajikan video pembelajaran. Namun ada beberapa tantangan pula. Di antaranya belum semua guru atau pendidik terlatih menggunakan teknologi ataupun di daerah-daerah terpencil, serta masih ada guru yang belum siap untuk berubah. Lalu
Untuk mendukung pembelajaran yang menarik pula, saya juga sudah merancang media tambahan berupa infografis yang menjelaskan peran guru digital secara ringkas dan visual. Selain itu, saya juga membuat konsep video pendek untuk memperlihatkan praktik langsung strategi pengajaran digital. Tujuannya adalah agar materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebiasaan siswa pada zaman saat ini. Ya, jadi kesimpulan dari pemaparan saya yang tadi adalah bahwa para pendidik digital perlu memiliki 3 kompetensi utama. Yang pertama pastinya kreatif, inovatif, dan literat terhadap teknologi yang ada. Perubahan peran ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru. Butuh kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, bisa di sekolah, pemerintah, ataupun komunitas pendidikan lainnya. Nah, untuk mewujudkan transformasi ini secara menyeluruh, ya mungkin saya akan memberikan sedikit saja saran di mana guru harus terus belajar dan mengeksplorasi tentang teknologi pendidikan ini. Sekolah pun sebaiknya memberikan fasilitas, bisa dari wifi-nya, atau ada guru yang keberatan kuota. Kemudian bisa juga memberikan proyektor untuk per kelasnya, jadi tidak usah rebutan kalau ingin menggunakan proyektor tersebut. Dan ruang digital serta dari pemerintahnya juga diharapkan memperluas akses pelatihan teknologi secara gratis dan merata untuk seluruh guru di Indonesia ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi saya ini dapat memberikan perspektif baru tentang pentingnya peran guru digital dalam menghadapi Gen Z ini.